Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan bagi kita dan keluarga kita, dan tentunya di pagi ini pagi yang insya Allah pagi yang penuh keberkahan karena pagi yang diisi dengan majlis ilmu, salah satu sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mencari ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat. Karena itulah ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam sebagai cara untuk mempermudah kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan baginya untuk ke surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan inilah ikhtiar kita, ikhtiar maksimal di sisa umur kita yang ketika diisi dengan amal soleh dan kebaikan, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentu kenikmatan yang tiada taranya yang harus kita syukuri, karena di pagi ini kita bisa bangun dengan sehat walafiat, kita bisa memulai pagi ini dengan segar bugar, dan kita masih bisa diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan dipertanggungjawabkan untuk apa umur yang kita gunakan, dan juga untuk apa semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu digunakan, dimanfaatkan. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tabiut tabi'in hingga sampai kepada kita, umatnya, amat akhir zaman, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai saudara. Dan ketika saat itu para sahabat bertanya, bukanlah aku saudaramu ya Rasulullah? Para sahabat Rasulullah kemudian menjawab, bukan, engkau bukan saudaraku, engkau adalah sahabatku. Siapa yang disebut dengan saudaraku itu, dan disebut dalam hadis Nabi itu adalah kitalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita tetap teguh dalam sunnah-sunnahnya. Kita mencintai beliau sebagaimana melebihi cinta kita terhadap diri kita dan keluarga kita, itu karena asyaddu hubban lillah, karena kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah-Nya. Dan itulah kita layak disematkan atau dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudaranya. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, bagian dari sunnah itulah kita kemudian duduk di sini, walaupun berjauhan, tapi sesungguhnya kita dekati hati kita, kita sama-sama mengikat tali ukhuwah kita ini dengan kesadaran bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih berlanjut ke tema tentang keluarga yang insya Allah mudah-mudahan Babe kembali bisa bergabung dengan kita, karena kemarin ada hal-hal yang kesehatannya masih belum fit, beliau masih kurang sehat, dan mudah-mudahan pagi ini Babe sudah bisa bergabung kembali, dan alhamdulillah beliau sudah agak baikan, dan insya Allah akan bergabung dengan kita di beberapa saat lagi. Alhamdulillah Babe sudah hadir. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Be? Sehat walafiat Be? Alhamdulillah sehat walafiat, Insya Allah tabarakallah. segar, cuman batuk. Masya Allah. Tema kemarin itu sangat medut deh. Tema yang membuat hati kita ya harus mengevaluasi, harus kata Babe biasanya reprogram ya.
Nah, beberapa ulang. Karena barangkali ada yang memang dulu kita salah untuk membuat fondasi itu, Beh. Dan dengan cara itu ya mudah-mudahan tidak ada kata terlambat ya, Beh ya. tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Dan itu yang saya tampilkan itu adalah satu episode yang belum tayang karena memang saya lagi buat satu tayangan. Sebentar nih ada yang nyangkut nih. Enggak, iya, iya, oke, terima kasih. Saya lagi pasang korban. Itu episode yang belum saya tayangkan dan itu episode satu betul-betul episode satu kan teman-teman mendengar tuh tulisan apa kata perkataan saya yang menyatakan ini episode satu gitu. Itu udah 9. Kami lagi nyusun. Nanti ntar akan jadi walaupun saya tidak hadir gitu, teman-teman bisa menikmati itu. Itu Alhamdulillah. dibuat Mas Heri. Ya, saya tadi pas lagi buka nggak ngelihat itu, nggak mendengar surat Ar-Rahman dibacakan soalnya. Oh, sudah, Beh, udah tadi dari awal, Beh. Oh, udah dari Ya, awal. jam 30 selesai tadi jam 5 lebih 33 langsung kita buka aja sambil ngobrol sambil menunggu Babe. Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dalam episode satu kemarin, ya ini akan berlanjut ini ya, merancang. Ya sebenarnya saya menyiapkan ini untuk anak-anak, alhamdulillah, dan ya akhirnya untuk anak-anak dan juga anak orang. Anak saya juga anak orang karena saya orang. Yang bilang monyet siapa Pak Ustaz? Anak Haikal. Jadi jemaah sahabat, merancang keluarga harus dihindari ini apa namanya? Atau saya mulai dari sini, bukan dihindari. Saya mulai dari sini. Ada satu hadis yang sering disalah artikan. Hadisnya nggak pernah salah. Orang yang membaca aja yang salah. Diartikan begini. eh, Wanita dinikah karena gitu. Ada beberapa kan kata-kata itu kan. Wanita dinikah karena ada gitu. Satu, karena kecantikannya. Dua, karena keturunannya. Tiga, karena kekayaannya. Yang empat, karena agamanya. Begitu kan. Sayangnya itu diartikan sebagai persyaratan untuk melihat wanita. Gitu. Sayang. Sayangnya disalahgunakan, disalahartikan. Ya. Disalah mengertilah tepatnya. Nggak begitu pengertiannya. Itu menunjukkan kebiasaan orang yang mau menikah dengan cara melihat hal-hal itu. Gitu. Bukankah ada hadis yang sangat lengkap yang menjelaskan hal itu? Bahwa barang siapa yang menikahi karena kecantikannya, maka dia tidak akan mendapat kecuali keburukan, kata Nabi. Siapa-siapa yang menikahi karena keturunan, kemuliaan, dia nggak mendapat apa-apa kecuali menambah kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi karena kekayaan semata, dia nggak mendapat apa-apa kecuali menambah kemiskinan. Gitu. Maka dari itu, pilihan cuma satu, yaitu menikah karena akhlaknya, karena keagamanya. Yang lain bonus. Gitu ya. Yang lain oh, bonus. Jadi harusnya di situ dibaca begini. Ada loh orang yang menikah karena cuma melihat kekayaan doang gitu. Ada juga loh orang menikah karena ngelihat keturunan doang. Ada juga loh orang yang menikah karena melihat kekayaannya doang. Ada loh gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena salah paham dengan hadis itu, diambil hadis itu 4. Oh, mesti pakai gambar sebentar ya. Maaf. Si batuk kita ya. Itu
Buat gantinya gimana gantinya? Gantinya pakai apa gantinya ya? Background, Be. Backgroundnya di mana backgroundnya? Nggak ada backgroundan di mari. Background. Bego nih gue nih. Background. Bego nih gue nih. Gimana ganti backgroundnya ya? Di paling kanan B, titik 3 yang lainnya. Paling kanan titik 3. Oh iya, more. Emang Background and effect. Mana? Cakep Ya, udah. sudah, Be. Cakep Mau? udah itu. Udah. Sudah, Oh Be. iya. Oh iya. Nyambung nggak tuh? Iya deh. Kurang lebih aja deh. Ya. eh jadi balik lagi ya. Balik lagi ya. Agama. Melihat akhlaknya, melihat agamanya, melihat pengetahuannya. Dan jangan lupa, ada satu ayat, tolong Al-Baqarah ayat berapa tuh saya lupa tuh. Ya, dalam Al-Quran yang mengindikasikan ada antarodin di sana gitu loh. Ada cinta di sana. Kalau enggak ya repot gitu. Kan Ibn Jabir, seorang yang berkulit hitam di zaman Nabi ketika dia mau menikah, Nabi kan bilang, apakah kamu sudah melihat? Gitu. Kamu udah lihat orangnya, kata Nabi gitu kan. Kamu udah lihat orangnya belum? Jadi memang mesti lihat dulu. Bahkan Nabi mengizinkan seseorang itu mengutus keluarganya untuk melihat, benar-benar melihat gitu loh. Bukan cuma ngelihat wajah, ngelihat daleman gitu loh. Iya, dalam arti tetap menjaga normal, tetap menjaga adab, tetap menjaga aurat, tetap menjaga hukum ya. Artinya seorang ibu yang ngelamarin anaknya laki, maka si ibu itu berhak melihat wajahnya, rambutnya, tangan, kakinya, badannya si mantunya gitu. Berhak sehingga nanti itu makna perluasan dari hadis Nabi, kamu udah lihat orangnya gitu ya. Begitu juga kalau umpamanya seorang ayah yang sedang melamarkan untuk anak putrinya, si ayah berhak untuk melihat mantunya. Kalau perlu mantunya kita berenang yuk, mantunya ajak berenang gitu. Biar kelihatan dalam badannya. Atau ayahnya sebagai detektif gitu ya. Mengawasi kegiatan calon mantunya pagi gimana, siang gimana, sore gimana, di kerjaan bagaimana, malamnya pulang bagaimana, boleh, boleh. Ya, bagian daripada persiapan. Kenapa? Karena nggak main-main. Keluarga, rumah tangga adalah sesuatu yang wajib apa ya, setengah daripada agama. Ya, jadi wajib kita perhatikan dengan sepenuh-penuhnya karena setengah daripada agama. Pertanyaan tadi menggelitik sekali dari Ustadz Khalis. Apakah terlambat? Gitu. Nggak ada kata terlambat. Ya, mari kita lakukan perbaikan sama-sama. Nggak ada kata terlambat. Eh, yang ada adalah orang yang tidak mau melakukan perubahan. Orang yang nggak mau melakukan perbaikan. Itu yang terlambat. Ya. Selama ada nyawa, selama ada niat, selama ada pasti insya Allah nggak ada kata terlambat. Yang udah bilang terlambat, dia sama sekali nggak punya harapan dan dia memang nggak punya usaha untuk memperbaiki itu. Hadirin sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, ketahuilah, ketika persiapan kita ini sudah oke, wah kita ini mau merancang nih, maka sesuai dengan tren hari ini, planning, planning.
Sampaikan ini kepada anak-anakmu ya Bapak Ibu. Kalau mau anak-anakmu sudah ada yang mau menikah, ya. Planning ya. Buatlah sebuah rancangan kehidupan. Walaupun rancangan kehidupan itu semua ada takdir Allah Subhanahu wa taala di atasnya, tapi jangan lupa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu sampai kamu yang harus merubah nasibmu lebih dulu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah. Tetapi apa yang datang kepada kamu keburukan itu karena ulah kamu sendiri. Karena Allah nggak pernah rencana jelek. Pasti rencana Allah selalu baik. Tidak mungkin Allah merencanakan keburukan. Pasti Allah hanya merencanakan kebaikan. Tidak mungkin Allah merencanakan kesusahan. Pasti Allah merencanakan kemudahan semata. Bukankah itu janji Allah yang nggak pernah meleset? Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Tapi akhirnya ada orang yang miskin tuh. Ada orang yang susah tuh. Kita bahas next. Kita bukan bahas soal itu. Kita bahas next. Kita lagi bahas merancang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Hidup dengan tanpa cita-cita, kata saya lupa bahasa Arabnya. Hidup tanpa cita-cita itu seperti hidup yang bahasa ilmu aduh lupa bil hayatil. Hidup tanpa cita-cita adalah orang yang hidup dan di lubang biawak. Apa gitu ya? Bahasa peribahasa kata gitu ya. Orang yang tidak merencanakan kehidupan, dia tuh seperti hidup di lubang biawak. Bukan di goa. Lubang biawak itu cukup untuk tubuhnya doang, dengan pala keluar. Jago, luar biasa yang bikin peribahasa itu. Lubang biawak itu ya buat dirinya saja. Ya, kalau kaki keluar, jadi gini. Dia nggak punya apapun kecuali lubang untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk dua orang aja nggak bisa. Itulah gambaran orang yang memulai dan merancang kehidupan bagaimana adanya. Kita jalani saja. Hidup bagaikan air. Hidup bagaikan gedebongan pisang yang menganyut di kali. Biarkanlah. Biarkan apa? Biarkan si kuning mengambang. Biarkan si kuning mengambang. Gitu. Ada judul film zaman dulu. Biarkan si kuning mengambang. Ya, nggak bisa hidup bagi kita. Kita harus ini. Kita mengikuti arus kehidupan. Enggak. Sekarang udah zaman keterbukaan. Sekarang udah zaman di mana orang mesti mikir, mesti cerdas. Tidak selalu menggunakan peribahasa-peribahasa masa lalu yang kadang nggak berarti, bahkan menjerumuskan. Bagaimana tidak? Tong kosong nyaring bunyinya. Sampai kapan orang mau bicara? Ya tong kosong nyaring bunyinya ya memang. Tapi bukan berarti diam itu emas. Tidak. Diam itu tidak emas. Diam itu kebodohan. Diam itu pengecut. Hari gini bilang begitu dong. Ya, nggak bisa lagi kita bilang diam itu emas. Silent is gold. Dia pada waktu kapan silent is gold? Ya, silent is gold. Diam itu emas. Nggak bisa. Emas itu kuning. Iya memang. Tapi bukan tidak semua yang kuning itu emas gitu. Emas itu kuning. Tidak semua yang kuning itu emas. Ada yang kuning tapi bukan emas. Ada yang kuning tapi bau. Ya. Nah, jadi peribahasa-peribahasa seperti itu membuat kita malah level behind ya, malah ke belakang jauh dan akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Jadi kenapa ngomong peribahasa tadi? Sampai di mana? Oh ya, sampai hidup tinggal di lubang biawak. Itu sebuah ucapan yang apa ya? Udahlah kita ikut arus saja. Hidup ini seperti arus gitu ya. Hidup ini nggak bisa. Saya nggak setuju sama sekali. Kita itu hidup harus sederhana. No. Sikapnya yang sederhana. Hidup tuh harus kuat. Hidup tuh harus hebat. Hidup tuh harus keras. Hidup tuh harus melawan. Hidup tuh sikapnya yang sederhana. Bukan kehidupan yang sederhana.
Hidup tuh mewah, hidup tuh gagah, hidup itu keren, hidup itu mesti menikmati gitu loh, yang kita punya gitu loh. Sikap yang sederhana gitu. Jadi hal yang seperti ini mesti ditanamkan sama anak-anak kita yang udah mulai gede dan dia mau menikah gitu. Jangan dia ngoyo apa adanya, nggak bisa gitu loh. Hadirin, menikmati mobil dengan harga 2 miliar, 3 miliar itu bukan kesombongan gitu loh. Punya tas harganya 1 M itu bukan kesombongan. Ya, hati-hati jangan salah menilai, jangan salah kaprah gitu ya. Menikmati sepatu yang lembut, yang enak itu bukan kesombongan. Dan itu pernah ditanya sama sahabat ketika Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalat minal kibar. Tidak bakal masuk surga siapa-siapa yang dalam hatinya ada seberat debu daripada sifat kibir. Kibir itu kan disangka sombong gitu loh. Sehingga sahabat ketakutan dan bertanya, ya Rasulullah, mahwal kibar. Ya Rasulullah, apa itu kibar? Kenapa nanya begitu? Ya, karena kata sahabat gini, karena kami suka sendal yang bagus, kami suka sorban yang bagus, gitu. Luaskan aja kepada ibu-ibu bapak sekalian. Mungkin Ibu Darmi berkata, saya suka tas Hermes, gitu. Hermes ya? Apa yang mahal? Saya suka tas yang mahal, saya suka tas yang mahal. Ya, gitu. Saya suka tas yang bagus, gitu loh. Ya, mungkin Bu Mbak siapa lagi ada berkata, saya suka mobil yang bagus, Bu Tuti Alawiyah. Saya suka rumah yang bagus, ada kolam renangnya, kata Bu Tuti gitu ya. Kata Dokter Vicky, saya harus punya rumah sakit yang bagus, gitu ya dok. Kata apa kata Nabi halang itu semua yang disebut tadi sama Bu Darmi, Bu Tuti, Bu Cucu, Dokter Vicky. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka akan keindahan. Gitu. Jadi salah nggak tuh gitu? Nggak salah. Yang harus itu adalah sederhana sikap. Maka kata Nabi, al kibru itu baturul haq wa ghamsun nas. Kibr itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika sudah mulai meremehkan manusia, melecehkan manusia, sombong, merasa hebat, merasa tinggi, meniadakan Allah dengan berkata, ini kan usaha saya. Kamu tuh males, kamu sih males. Ini kan karena saya pakai rajin, rajin. Yang kayak begitu yang Nabi benci. Yang kayak begitu yang katanya nggak bakal masuk surga. Gitu, dia udah meremehkan orang, membesarkan dirinya sendiri, gitu kan. Orang kan terus nggak pernah menunaikan kewajibannya dalam bersedekah, gitu loh. Dia punya gini lah, dia punya tetangga yang kelaparan tapi tasnya harganya 5 miliar. Nah, kayak begini kan, geblek namanya, bukan geblek namanya. Geblek. Geblek itu apaan? Kata Nabi gini, tidak akan masuk surga siapa yang kenyang sementara tetangganya lapar, gitu. Perhatikan ya hadis-hadis itu ya, wahai pasangan-pasangan ini. Setiap ada hadis yang mengatakan, wah, tidak bakal masuk surga, tidak bakal masuk surga, selalu hubungan sama manusia. Tidak bakal masuk surga orang yang meremehkan orang lain, gitu kan. Tidak bakal masuk surga orang yang membiarkan orang lain kelaparan, gitu kan. Tidak bakal. Keren ya. Nah, ini nanti kita bahas kapan-kapan. Sebagai satu kepedulian Islam dalam melihat kehidupan sosial. Wah, keren tuh Mas Kholis. Ya. Ya, kita kumpulin semua hadis yang diancam sama Nabi tidak akan masuk surga gitu ya. Ini kita akan menemukan semua itu hampir-hampir urusannya soal kemanusiaan. Ibu sekalian, Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita sudah menemukan calon pasangan, ini kayak gini nih, nah ini. Pantau, lihat lebih dekat, amati, eh, bagi orang tua, waspadai, gitu ya. Nggak jangan dicurigai, tapi diwaspadai. Bedanya apa kalau curigai, telah menjudgment, kayaknya jelek nih, kayaknya begini. Kalau mewaspadai, yuk kita cari fakta dan bukti. Nah itu ya, beda ya. Kalau mencurigai, kayaknya itu udah suudzon gitu ya.
Kalau mewaspadai itu berlaku care, berlaku waspada, berlaku teliti, ya berlaku teliti. Nah, itu bagi orang tua ya, yang sudah melihat anaknya sudah mulai ada gejala demikian. Nah, mengingat ada satu ayat, orang laki-laki baik akan berjodoh dengan perempuan baik, dan perempuan baik akan berjodoh dengan laki-laki baik. Kenapa mesti diulang sih, ya Allah? Hai, lihat nanti ya, saya jelasin ya. Kan hadisnya ayatnya begitu. Kenapa diulang-ulang? Laki-laki baik akan berjodoh dengan perempuan baik, dan perempuan baik akan berjodoh dengan laki-laki baik. Sementara laki-laki buruk akan berjodoh dengan perempuan buruk, dan perempuan buruk akan berjodoh dengan laki-laki buruk. Kan jadi panjang. Mestinya kalau dikatakan laki-laki baik, laki-laki dan akan mendapat wanita yang selevel lah sama dia, selesai. Tapi nggak diulang-ulang. Bahkan laki-laki yang baik dapat jodohnya lah perempuan yang baik, dan perempuan yang baik dapat jodohnya laki-laki yang baik. Artinya apa? Ada keaktifan di sana. Boleh laki duluan yang yang mengutarakan, boleh perempuan duluan yang mengutarakan. Jangan ragu, jangan takut, sekarang menghadap, bicara yang lantang, jangan hanya diam. Gitu ya. Jadi dalam Islam boleh, apalagi contohnya ada, yaitu sahabat apa namanya, Nabi sendiri dengan yang mulia istrinya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah duluan yang menyampaikan gitu ya. Nah jadi boleh, ya, boleh. Jadi boleh. Nah, kemarin kita sempat membahas 14 hak anak kan, dan hak anak yang terakhir itu ya ditemani dalam saat suka dan duka, bahkan ditemani saat di rumah sakit, bahkan 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 pokoknya ditemani. Sebelum itu ya, sebelum sebelum ditemani dalam suka dan duka, selalu hadir, itu adalah mencarikan jodoh. Mencarikan jodoh. Nah, jadi orang tua yang bijak mulai sekarang dia tuh sudah mulai melirik tuh kalau ada temannya, anaknya yang oke menurut dia, agamanya, santun, kekayaannya juga ya nggak susah-susah amat itu. Terus keturunannya juga ya kita kenal juga gitu biar dikit-dikit. Kemuliaannya, keturunannya, kekayaannya, kecantikannya ya relatif tiap orang lihat gitulah. Tetapi kriteria utama itu sudah dapat, yaitu akhlaknya luar biasa, ilmu agamanya selalu luar biasa, sholat nggak tinggal. Nah ini mulai lakukan pendekatan. Iya dong, jangan sampai bibit unggul ini nggak kita dapetin gitu kan. Walhasil teman-teman sekalian, planning merancang sebuah pernikahan dari awal ya, bahkan sudah masuk ke dalam harusnya MKI bikin apa namanya, persiapan pernikahan kali ya, gitu ya. Apa tuh namanya, pranikah barangkali ya. Bagus, Be, bagus. Nah, Siap. ini ada satu nih ya, saya sebenarnya sudah sebentar. Oh, ini bisa buka WA. Berarti saya akan buka. Hmm, eh namanya Ferry. Ah, ini ya, saya saya bacakan ya. Padahal lagi ngeliat contekan. Hehehe. Oke. Judulnya Cinta Bersemi Kembali. Saya nggak bisa nih, ini saya print ya, saya print screen ya. Saya kasih siapa untuk ditampilin? Setulis nggak apa-apa, Be. Oke, Mas Kolis tolong ditampilin sebisa-bisanya antum. Sebisa-bisanya antum, Mas Kolis. Gimana caranya? Oh, masuk ke Mas Kolis dulu. Ah, masuk ke Mas Kolis. Hmm, sebenarnya saya lagi lihat contekan. Ah, judulnya Cinta Bersemi Kembali, Mas.
ditayangkan selama 4 episode. Oh, nggak muat. Ada 2 kali deh, 2 gambar deh. Mas Kolis tolong terima dulu. Cinta bersemi kembali. Oke, dalam episode 1, bibit permasalahan. Apa saja yang menjadi bibit permasalahan ya dalam hubungan rumah tangga? Bagaimana kisah fitnah Aisyah ya yang terjadi? Bagaimana permasalahan suami dan istri? Episode 2, persoalan ekonomi, hubungan baik antara mantu mertua dan bila belum memiliki anak, dan menjawab pertanyaan ikut orang tua apa ikut istri ya, ikut pendapat orang tua atau ikut pendapat suaminya gitu ya. Dan episode ketiga, setelah muncul kecurigaan, komunikasi semakin memburuk. Nah, mantap. Di Zoom kali ya, di Zoom. Biar kebaca, di saya kecil sekali. Nah, terus di Zoom lagi tuh. Di Zoom, 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 gitu. Zoom itu kumpul. Oke, gitu ya. Jadi kemarin bicara episode 1 tentang itu, episode 2 tentang permasalahan ekonomi, hubungan kurang baik dengan tetangga mertua, ya, belum memiliki anak dan mengikuti orang tua pendapatnya atau pendapat. Ya, baik. Jadi salah satu ilmu pengetahuan yang mesti kita rancang dalam hal merancang, dalam hal mempersiapkan. Tadi itu tercetus ide dalam hal pelatihan pranikah ya. Pranikah, sebenarnya saya banyak banget diundang untuk itu. Saya bilang, Ustadz ini ada pernikahan, langsung saya hubungin. Anakmu yang nikah itu biasanya kan teman ya. Kalau cuma ngasih undangan tanpa nomor telepon, tanpa itu biasanya bukan teman ya. Dia teman juga, teman jauh. Kalau teman kan biasanya ngasih undangan terus dengan nomor telepon, telepon sekalian, Babe, Ustaz, Ustaz datang ya dan seterusnya. Itu langsung di situ saya kesisipkan satu kata-kata begini, anakmu udah siap, gitu. Anakmu udah tahu, udah tahu. Kalau anakmu laki udah paham tuh ijab kabul tuh kayak apa. Gitu. Gimana ya Ustaz ya? Nah, gini, Ustaz sebagai penasihat pernikahan deh. Oke, nggak masalah. Bukan yang saya inginkan itu bukan cuma sekedar penasihat pernikahan. Ngundang saya itu seminggu sebelum nikah, saya bilang. Jadi anakmu tuh bagus persiapannya, bukan dia nggak paham dan kita kan nggak tahu. Wow. Kecuali kalau pergaulannya kita tahu. Maka yang baik itu adalah seminggu sebelum acara pernikahan di drill dulu tentang apa? Tentang get married gitu ya, how to-nya gitunya, tentang sangka baik, tentang fitnah rumah tangga, tentang ekonomi ketika membaik, what should you do, ekonomi ketika memburuk, what should you do gitu loh. Dan pasti ayah ibu ya, dan aku saya sebagai suami atau kamu sebagai istri itu akan punya pendapat lain. So bagaimana kita melewati itu semua? Nah itu bagian daripada kurikulum, bagian daripada kurikulum dan inilah persiapan-persiapan yang mesti kita jalani. Di situ saya mengambil contoh sebuah fitnah Aisyah. Artinya begini, di zaman Rasulullah pun ada yang seperti itu. Karena tugas jin dan syaitan abadi itu adalah menciptakan pernik-pernik itu. Maka ketika ribut istighfar buru-buru dan sudah selesai. Jangan sampai berlarut 2-3 jam, apalagi sampai seharian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan-pengetahuan ini harus dibenamkan ke dalam hati, sanubari dan pikiran anak-anak kita. Gitu. Kalau di zaman Rasulullah fitnah itu ada pada Aisyah, Aisyah aja difitnah, ya. Dan Nabi aja kena fitnah. Di sini kehebatan Nabi ya, kemuliaan Nabi ya. Nabi itu kan manusia biasa loh ya, ya. Nabi bukan malaikat loh ya. Ketika pendapat umum, kalau kita bisa mengilustrasikan, memvisualisasikan dan membayangkan situasi itu sangat terenyuh ya. Pendapat umum
Aisyah selingkuh. Pendapat umum gitu loh. Nabi sampai bingung, apa yang Nabi mesti kerjain. Apalagi Nabi selalu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala persoalan. Apalagi Nabi nggak akan pernah gegabah. Apalagi Nabi selalu apa ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau mau bertindak tuh nunggu Allah terus sabar gitu ya. Tetapi unfortunately sahabat rame-rame telah tersiar gosip itu udah rame gitu loh. Udah rame banget. Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh. Jadi apa yang mesti Nabi kerjakan? Luar biasa. Siapin surat Al-Ahzab yang menyatakan Allah membela Aisyah atau Mas Khalis. Allah hendak mensucikan ahli bait sesuci-sucinya gitu ya. Jadi ketika ini terjadi dan Nabi merasa udah menjadi apa ya? Gosip, udah menjadi viral, kalau sekarang bilang viral. Nabi dengan santun dan lembut mengantar Aisyah ke rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya pulang dulu aja deh gitu. Untuk meredam situasi dan keadaan pulang dulu aja deh gitu. Dan Nabi dia mau nanya sama siapa gitu loh. Bingung. Kalau mau nanya sama Abu Bakar itu ayahnya. Kalau mau nanya sama yang lain akhirnya Nabi bertanya kepada yang terdekat yaitu Sayyidina Ali. Dan inilah cikal bakal adanya ke bumbu-bumbu konflik yang dihembuskan oleh Syiah ya. Tapi memang hadisnya demikian. Nabi bertanya kepada pendapatnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang begini, apa pendapatmu dengan hal ini dan bagaimana dengan Aisyah? Sayyidina Ali gampang. Ceraikan ya Rasul. Nah, Sayyidina Ali ngomongnya asik aja. Ceraiin aja Rasul, beres gitu. Ya Allah ya Rob. Antum harus tahu ya, Sayyidina Ali itu orangnya pemuda gitu ya, temperamen gitu ya, dan seterusnya sehingga pendapatnya santai gitu ya, ceraiin beres gitu. Nabi tidak melakukan apa yang diusulkan itu lebih dulu, tapi Nabi kemudian menanya kepada yang lain, yang senior, yang udah mulai umur, yang lebih tua, yaitu siapa? Umar bin Khattab ya. Ya Umar gitu kan, Nabi curhat lah. Nggak mungkin curhatnya ke Utsman. Pasti Utsman diem, hanya menangis, memeluk Nabi karena paling malu sekali. Nggak mungkin curhatnya ke Abu Bakar karena ayahnya daripada Aisyah kan. Nabi curhatnya ke Umar. Ya Umar, masa ra'yuk? Ya Umar, apa pendapatmu? Ini keadaan udah begini, 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 udah viral gitu ya. Udah diliput sama detik.com, udah diliput sama udah diliput sama CNN, udah diliput sama yang lain. Gimana Umar? Umar bin Khattab balik bertanya sama Rasul. Ya Rasulullah, siapa yang menikahkanmu dengan Aisyah? Siapa yang mengilhamkan? Siapa yang menyampaikan ilmu waktu itu? Siapa? Siapa yang menjodohkan antara dirimu dengan Aisyah? Allah, kata Rasulullah. Ya memang melalui ilham daripada malaikat Jibril kan. Nabi kan nggak kepengenan dengan perempuan. Allah yang menyuruh. Melalui malaikat Jibril memerintahkan untuk melamar Siti Aisyah. Jadi jawaban Nabi simpel. Ketika Umar bertanya, siapa yang menjodohkanmu dengan Aisyah ya Rasul? Allah. Dibalik tanya lagi. Merinding saya sebelum ngomong. Balik tanya lagi. Apakah mungkin Allah membohongimu? Gitu. Nabi sampai tersentak begitu loh. Sampai kaget. Kita lihat sisi kemanusiaan Rasulullah yang luar biasa ya. Nabi sampai tersentak. Deng. Eng. Kalau kita bilang. Deng. Seketika itu juga turun ayat, coba ditampilkan ayatnya Ustaz Khalis. Nah, Khalis sudah? Bahwa Allah hendak mensucikanmu sesuci-sucinya.
Bahwa Allah membela wahai Aisyah. Wahai Aisyah, Allah menyatakan kamu tuh tidak bersalah gitu. Wahai Aisyah, kamu orang suci, orang baik. Wahai Nabi dan para sahabat, kalau ada orang fasik bawa berita, jangan di langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Kalau detik.com nulis berita, belum tentu dia benar gitu. Kalau Republika, kalau yang lain, ya detik yang saya maksud tadi ya, atau wartawan-wartawan lain, ya bukan berarti mereka fasik ya. Ini ilustrasi zaman dulu punya berita, zaman sekarang punya berita ya. Baik, jadi Allah hendak mensucikan kamu sesuci-sucinya. Bayangkan tuh ucapan Umar bin Khattab itu. Umar seringkali ada lima kejadian di mana kata-kata Umar tuh mendahului wahyu. Soal hijab juga begitu, soal jilbab juga begitu. Yang tadinya kelihatan nggak apa-apa, Umar bilang tutup hijabnya gitu ya. Turunlah ayat untuk itu. Begitu juga yang ini. Wahai Nabi, siapakah yang menikahkanmu dengan Aisyah? Allah. Apa mungkin Allah membohongimu? Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Yang benar itu Aisyah. Padahal Umar bin Khattab kalah satu orang dengan pendapat semua orang yang menyatakan selingkuh. Yang nggak bakal begitu. Akhirnya ya Nabi juga tahu nggak bakal. Cuman bagaimana ini meredam situasi ini? Nah, alangkah bijaknya Nabi untuk melihat keadaan. Nabi kan nggak ngeceraiin kan. Nabi cuman udah kita break, drop everything ya kan ada gitu. If you have a problem, don't worry. If you worry, you make it double. And if you have a problem, drop everything. Nah, gitu. Kalau kamu punya masalah, nggak usah khawatir. Uraikan aja tuh persatu. Ya, drop everything, start dari from the beginning. Maka Nabi drop, ya, dia udah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, yuk kita selesaikan baik-baik. Dan ternyata ketika ayat itu turun, ya Nabi memberitahu kepada Abu Bakar dong, ya, dan para sahabat dong. Dan ternyata itu sampai ke telinga Aisyah. Hari itu juga Nabi berkata, wahai Aisyah, bersihkanlah dirimu dan pulanglah ke rumah Rasulullah. Apa kata Aisyah? Tidak. No, kata Aisyah. Dia yang nganterin gua kemari. Dia yang jemput. Gitu. Istilah saya ya. Ibu-ibu maaf ya. Istilah saya nih ya. Istilah saya biar seru-seruan aja istilah saya ya. Dia tuh yang nganterin gua kemari. Dia mesti jemput gua, enak aja gua pulang ke sono gitu. Ini ada sebuah rumah tangga yang indah ya antara Nabi dengan Aisyah sampai kayak begitu ya. Bagaimana caranya Abu Bakar nyampein ke Rasul coba? Antum coba pikirin loh. Rasulullah, kan lu yang pulangin ke gue. Lu jemput tuh bini bini lu anak gue gitu. Nggak begitu, Abu Bakar nggak berani ngomong apa-apa. Abu Bakar nggak ngomong apa-apa. Ada satu kisah ya di mana ketika ada berselisih paham antara Nabi dengan Aisyah dan ya, jalan. Sayang. Ada berselisih paham antara Nabi dengan Aisyah. Apa namanya? Aisyah berpendapat Nabi yang salah. Nggak gitu juga, Aisyah yang salah. Nggak bisa, pokoknya gitu ya. Coba, ayo kita datang. Siapa pendapatmu? Ayo kita tanya Ali, kata Nabi gitu. Aisyah bilang, enak aja nanya Ali. Dia tuh misananmu. Kita terang aja dia akan membelamu, bukan membela aku. Gitu. Ya udah kita ke Umar bin Khattab. Nggak mau ke Umar. Kenapa? Umar itu keras. Umar tuh pendapatnya tuh nggak ada manis-manisnya kalau kita bilang begitulah. Ya habis siapa wahai Aisyah? Kita tanya Abu Bakar. Ayahnya. Mestinya Nabi juga bilang, enak aja nanya Abu Bakar. Terang aja Abu Bakar bakal belain lu dong. Lu kan anaknya gitu kan. Tapi Nabi gitu. Nggak apa-apa tanya Abu Bakar. Maka Nabi dan Aisyah datang ke tempat Abu Bakar Siddiq dan mulai menceritakan perihalnya.
Begini Abu Bakar, kata Nabi. Ini Nabi duluan ngomong nih. Begini Abu Bakar. Saya dengan Aisyah ada masalah. Nabi dipotong ngomongannya oleh Aisyah dan Aisyah bicara lebih tinggi, lebih cepat, lebih keras dalam rapat itu. Bayangin tuh ya. Nabi langsung dipotong ngomongannya sama Aisyah dan Aisyah bicara lebih tinggi dan lebih keras ya. Kan dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 nggak boleh ya, 2463. Ngomong sama Nabi harus lembut, harus tertata, ngomongannya nggak boleh tinggi dan dan memanggil Nabi tidak boleh dengan sebutan nama gitu ya. Itu Allah sangat menjaga suasana itu. Ketika Aisyah begitu, Abu Bakar Siddiq kaget, spontan berdiri, tangannya ngayung begini seolah-olah mau memukul Aisyah. Sambil berkata, Aisyah, jaga ucapanmu di depan Rasul. Sambil berdiri, gitu ya, sambil mau mukul, mengangkat tangan. Nabi sama Aisyah lagi ribut. Lagi beda pendapat. Entah urusan apa. Dan ini minta pendapat sama Abu Bakar. Abu Bakar ini ayahnya Aisyah. Ketika Nabi ngadu sebentar, Aisyah langsung ngomongnya lebih banyak. Dan Abu Bakar marah. Ya Aisyah, jaga ucapanmu di depan Rasul. Dan tangannya ngangkat siap mau memukul. Ternyata apa yang terjadi? Aisyah malah lari ke belakang Nabi. Kalau kita bilang bantuin gitu ya. Malah lari berlindung di belakang Nabi. Saya membayangkan suasana itu seru banget gitu. Dan Nabi dengan sigapnya menangkap tangan Abu Bakar. Ngapain loh? Kalau kita bilang begitulah mungkin ya. Padahal Nabi lagi ribut sama Aisyah. Ini Nabi dari sisi kemanusiaannya. Nabi tiba-tiba Abu Bakar yang diaduin itu karena merasa Aisyah itu anak. Ini mau kasih pelajaran. Malah Aisyah berlindung ke belakang Nabi. Dan dengan sikap Nabi negor Abu Bakar Siddiq untuk berkata yang halus, yang lembut. Indah banget gitu kan ya. Akhirnya nggak jadi dengar pendapat Abu Bakar. Karena Nabi langsung melindungi Aisyah, memeluknya erat-erat, dipeluk erat-erat dan dipegang tangan Abu Bakar, jangan sampai menyentuh Aisyah. Jangan sampai menyakiti Aisyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Konsultasi nggak jadi. Minta pendapat nggak jadi. Yang terjadi malah Nabi pulang dan mendekap Aisyah erat-erat selama perjalanan. Sampai tiba di rumah. So sweet banget gitu loh. Indah banget gitu loh. Saya membayangkan hal itu gitu loh. Kok Allahu Akbar. Mohon maaf. Jadi melenceng dari situasi ini. Yang ingin saya katakan adalah wahai pasangan yang mau berkeluarga atau pasangan yang sudah lama berkeluarga. Buatlah satu perencanaan ke depan. Rancanglah dengan baik masa depanmu dan masa depan anakmu. Hitunglah biaya yang digunakan untuk itu. Dan apa yang harus kamu lakukan? Upaya apa yang harus kamu jalankan? Apa yang harus kamu dagangkan bahkan? Apa yang harus kamu dan seterusnya. Kalau begini ceritanya nanti ada orang yang berkata, wah nanti aja deh nikahnya deh. Nggak bisa. Justru nikah itu mengandung keajaiban.
Justru nikah itu mengandung unsur-unsur yang betul-betul di luar pikiran. Justru nikah itu sebagai mukjizat untuk mendatangkan rezeki, ya. Justru nikah itu kata Nabi pembuka pintu rezeki. Siapa-siapa yang sempit, buruan nikahlah rezekinya, ya. Tidak berlaku bagi Anda yang sudah bernikah. Tahun-tahun udah nikah, wah sempit nih, kawin lagi. Sempit nih, kawin lagi. Sempit nih, kawin lagi. Nggak benar itu ngertiinnya, ya. Ini pemuda. Boleh jadi pernikahan Anda itu adalah sebagai pembuka pintu rezeki bagi Anda. Gitu loh maknanya. Baik, sahabat sekalian. Fitnah yang seperti ini harus dipersiapkan. Selama tidak trust each other, nggak ada kepercayaan, setan akan masuk di situ. Yang nomor satu tuh percaya aja udah. Jangan macem-macem gitu loh. Saya menuliskan satu tulisan di Instagram, dan tulisan itu saya cabut lagi karena mengandung sangat kontroversi. Karena dia cuma baca, nggak ngelihat ekspresi saya. Dan udah nembus 100.000 ya yang komen, apa yang lihat gitu ya. Saya bilang begini, istri yang sok jadi detektif, yang selalu mengamat-ngamati kelakuan suaminya, yang padahal suaminya juga baik. Atau mungkin suaminya nggak baik-baik amat. Atau mungkin suaminya di luar itu sering bercanda gitu ya, dengan suasana canda. Ya, yang istri yang sok jadi detektif, perhatikan rumah tangga itu akan berakhir dengan perceraian. Gitu. Kenapa? Bukan soal jadi detektifnya ini. Saya ngebahasnya dari sisi yang lain. Ada Silva Ultramind, ada neurotransmitter, ada husnuzon dan suuzon kalau dalam Islam. Ada yang namanya pikiran itu mendahului ucapan dan tindakan. Ya, ini dengerin sekali lagi ya. Anda nggak menemukan kata-kata itu nih ya, kecuali hari ini nih ya. Ini yang saya temukan aja kata-kata itu sendiri. Pikiran itu mendahului ucapan dan tindakan. Sekali lagi ya, pikiran itu mendahului ucapan dan tindakan. Jadi pikiran itu akan menuntun kata-kata, akan menuntun tindakan. Maka pikiran yang baik, dia akan menuntun perbuatan dan kata-kata yang baik. Dan pikiran yang buruk akan menuntunmu untuk berkata buruk dan melakukan tindakan buruk. Pikiranmu tuh udah buruk. Jangan-jangan bini gue begini. Jangan-jangan laki gue begini. Maka kata-kata akan jadi dan tindakan akan jadi dan berakhir di perceraian. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Karena apa? Karena curiga. Wahai para ibu, jangan jadi detektif bagi suamimu. Tapi dia pulang malam terus nih Ustaz. Doain. Bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kembalikan dia. Ya Allah, gitu. Bukan ntar gue selidikin, ntar gue buntutin, ntar gue sewa orang untuk berakhir di perceraian. Suamimu tuh nggak baik-baik amat. Iya, Bu Elis. Ini denger ya, suamimu tuh nggak baik-baik amat. Kok Ustaz bisa bilang begitu? Ya saya bergaul sama semua orang. Saya bergaul sama ustadz-ustadz. Saya bergaul sama kiai-kiai. Kok nggak baik-baik amat? Iya, kalau urusan perempuan nggak baik-baik amat. Kenapa? Karena di pikirannya menikah lagi tuh boleh, menikah lagi tuh sunnah. Sehingga ada upaya, setiap ada kesempatan dia pasti tuh lihat ke sana. Ini saya ngomong pagi ini belum pernah ngomong kayak begini. Saya cuma pengen membuka mata ibu-ibu. Saya pengen membuka mata ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Laki-laki itu nggak usah dicari kesalahannya. Kalau nggak dicari aja kesalahan, salah dia apalagi dicari-cari. Jadi prasangka baik itu kuncinya. Kalaupun suamimu itu nggak baik-baik amat, dan ketika dia pulang malam karena habis ketemu dengan seseorang, habis dinner dan sebagainya, doain, pikirin, ngadu sama Allah aja. Gitu maksud saya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, please. Ya, please. Ya,
Laki-laki itu emang begitu. Makanya kata orang laki, gue gak mau ngomongin kawin sama orang laki. Emang laki-laki begitu. Iyalah. Ya. Jadi naluriahnya tuh emang kayak begitu. Naluriahnya tuh emang kayak begitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang begitulah ketetapan hukum dan keadaan. Ya. Karena itu komitmen di awal itu sebagai kunci. Ya. Kalau ternyata memang niat lagi, ya cetuskan di awal. Wahai istriku, wahai calon istriku, sini, 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 sini. Saya itu pingin sekali begini, 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 begini. Sehingga nanti setelah pernikahan kita 1 tahun berjalan, saya mohon izin kawin lagi ya. Ngomong gitu di awal. Ya, ngomong gitu di awal. Jadi apa? Sebab makna daripada fankihu fankihu ma thaba lakum minan nisa, eh, diizinkan kamu dan menikahilah apa namanya? Apa yang kamu cintai dari wanita, 2, 3, atau 4. Minan nisa, min di sana itu menunjukkan sebagian wanita itu nggak ada, nggak mau dimadu tuh. Kan ini sebagian, dan sebagian wanita ada yang mau dimadu. Gitu loh. Jadi ya kalau seandainya ada dan mengizinkan, bahkan mencarikan, ya silahkan. Bagi orang laki berkata itu bonus gitu. Tapi kalau enggak, jangan maksain. Karena ya matobalakum min nisa itu, min di situ sebagian itu ada yang memang tidak mau. Dan sering saya contohkan, yang tidak mau dimadu atau punya laki, punya bini lagi itu adalah Fatimah gitu loh. Dan Fatimah adalah sebaik-baik wanita di zamannya. Karena ada yang lebih bagus lagi dari Fatimah, yaitu Khadijah. Ada lagi yang lebih bagus dari Khadijah, yaitu Maryam, gitu ya. Jadi Fatimah putri Rasul itu contoh wanita terbaik di zaman itu. Dan dia nggak mau dimadu. Dan dia nggak mau. Sayyidina Ali punya istri lagi, dia nggak mau. Dan itu sangat menyakiti hatinya. Salah nggak? Nggak salah. Apakah Sayyidina Ali menyodorkan hadis? Nih lihat, wanita yang rela suaminya menikah lagi, Allah sediakan surga. Gitu. Nggak disodorin hadis itu. Ya kan? Jadi, weh, udah lewat. Kita lanjutin lagi ya, pekan depan tentang merancang kurikulum yang 1, 2, 3, 4 itu, Mas Khalis. Tolong dilihat, disempurnakan sama antum, Siap, Beb. diedit dan disempurnakan, dan itu menjadi episode ketiga dan keempat kita. Oke? Insya Allah. Selamat beraktivitas. Saya pun udah langsung ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah ada akademi pranikah ya, Be ya. Insya Ya, Allah. insya Allah. Latihan pranikah itu memang kata Babe tidak hanya cukup ketika tausiah nikah aja. Tausiah itu harus jauh-jauh hari ya. Justru karena itu penting untuk bisa menjadikan kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita yang akan menikah ini siap mengarungi bahtera rumah tangga dengan ilmu yang cukup gitu ya. Dan bagi kita yang sudah terlanjur menikah dan punya anak, tidak terlambat karena ilmu parenting itu selalu berkembang, apalagi dinamika kehidupan kita, lingkungan kita itu sangat besar gitu, dan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak banyak berguru kepada para ahli-ahli, para pakar, para orang-orang soleh, tentu kita tidak punya panduan yang cukup, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai sebuah panduan utama tentu harus diterjemahkan dalam sebuah realitas kekinian yang memang kita lihat, kita saksikan, dan alhamdulillah banyak guru-guru kita yang sudah berbagi ilmunya, pengalamannya, dan ini menjadi sebuah bekal bagi kita jamaah MKI untuk bisa lebih baik lagi mengelola rumah tangga. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya bahwa laki-laki punya tanggung jawab besar ya, sebagai qawam, sebagai pemimpin keluarga. Kemudian ada juga dalam firman lain dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari neraka. Dan ini memang
eh, secara mukhatab atau yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Sedemikian bahwa perempuan, wanita atau istri sebagai bagian dari rumah tangga, dalam bagian dari sebuah keluarga tentu tidak bisa berdiam diri ya. Sama-sama tadi kata Babeh, doakanlah itu doa adalah menjadi senjata kita bagi orang-orang beriman, karena doa itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih baik lagi, membuat bahwa keluarga kehidupan kita terbebas dari berbagai macam bencana mara bahaya karena doa. Karena itulah sahabat yang dimuliakan Allah, eh, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Dokter Piki barangkali yang ingin disampaikan, atau Bu Darmi sebagai panitia yang rencana insya Allah tidak berapa lama lagi lah, tanggal 2 September ya, kita akan kembali berjumpa langsung bersama Babe di BSD ya, di Tangsel, dan dalam acara tablik akbar, kemudian juga ada khitanan massal, ada baksos, dan ini sebuah upaya juga bagi kita, bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita. Ada yang disampaikan dari Bu Darmi, Dokter Piki barangkali sebelum ditutup? Kalau dari saya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau dari saya belum ada. Mungkin kamu saya lagi di jalan, lagi ngantar anak ke sekolah. Baik Bu Darmi, fi amanillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang sekarang sedang siap-siap untuk mulai aktivitas pagi ya, setelah kajian, setelah ibadah-ibadah yang lain dilakukan, Allah berkahi semua aktivitas kita, dan kita doakan juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, barangkali yang ada sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, dan barangkali juga ada kesulitan, Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, karena doa seorang mukmin ini terhadap saudaranya itu termasuk yang mustajab ya, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya luar biasa. Mari kita saling mendoakan sesama, khusus ya, wabil khusus sama jamaah MKI dan juga jamaah yang lainnya tentunya, semuanya wabil umum kaum muslimin wal muslimat ya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, karena sebagaimana doa Nabi yang selalu mendoakan keberkahan bagi umatnya di pagi hari. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lupakan bahwa pagi adalah waktu yang tepat untuk bersedekah. Kami ajak untuk tetap istiqomahkan sedekah walaupun hanya beberapa rupiah ya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, setiap pagi bersedekah, dan ketika memulai pagi dengan kegiatan sedekah, insya Allah itu menjadi sebuah penahan dari berbagai macam mara bahaya dan rudul musibah sebagai penolak dari bara bahaya, dan ini bagian dari wasilah atau amal soleh yang ketika dilakukan insya Allah Allah ridho dengan kita semua. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tulis. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Proklamasi
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tugas kami menyelenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Merdeka.